Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dari Design Thinking AB 4602. Kami akan yang beranggotakan saya, Ahmad Zian Gifari, Zulfikar Raja, dan Dimas Maulana Yusuf. Kami akan membahas tentang topik discussion kali ini. Ada 7. Yang pertama, understand PASE, yang di dalamnya terdapat problem statement. Yang kedua, observe page, yang dalamnya terdapat user profile, customer journey. Yang ketiga ada point of view page, yang di dalamnya terdapat context mapping. Dan yang keempat, idiot page, yang di dalamnya terdapat 365 metode, 2x2 matrix, dot voting. Yang kelima ada prototype page, yang di dalamnya terdapat MVP. Yang ketujuh test page, yaitu feedback capture grid. Dan yang terakhir reflect phase, yaitu clean canvas. Oke, selanjutnya produk yang kami ambil pada desain thinking kali ini adalah casing handphone. Nah, menjelaskan tentang fase pertama yaitu understand phase. Di sini kami melakukan penelitian dan kami mendapat 10 ide produk ini tersebut. Yang pertama case plus pop socket, hard case polos, soft case diamond, case bening, case karakter, case kostum, case photocard, case resin, dan case flip. Beberapa ide produk dibuat untuk pecinta case handphone untuk melindungi apapun dan mempercantik penampilan handphone menjadi lebih menarik. Nah, ini latar belakang kenapa kami memilih produk tersebut. Lalu selanjutnya kita memilih tempat dan sistem penjualan, yaitu kami memutuskan untuk menjual online dan dijual secara sistem stok atau juga bisa dengan sistem pre-order. Dari problem statement yang kami lakukan, didapatlah 3 hasil dari 10 ide tadi. Yang pertama, case HP Photocard Pocket, yaitu case HP ini berguna bagi pecinta casing sekaligus untuk menyimpan foto di dalam casing mereka, sehingga mereka yang menyukai jenis ini akan tertarik untuk membeli. Yang kedua, case karakter, yaitu case dengan gambar karakter yang unik dan lucu, dan yang menjadi ketertarikan tersendiri untuk customer. Yang ketiga adalah case berbahan resin. Case ini terlihat simpel, namun memiliki ketahanan yang kuat. Understand page bisa dibilang kita di sini memakai tools berupa pertanyaan-pertanyaan, yaitu 5W 1H. Problem statement ini sebenarnya adalah deskripsi singkat tentang masalah yang ingin ditangani. Problem statement mengidentifikasi keadaan saat ini, keadaan masa depan, dan keadaan yang diinginkan setiap pengguna. Tujuannya untuk belajar sebanyak mungkin tentang kebutuhan atau keinginan pengguna. Nah, di understand page ini, kita seperti yang dikatakan tadi, kita memakai 5W 1H, di mana what, where, when, who, why, dan how. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kita kumpulkan menjadi satu, lalu kita mencari jawabannya. Selanjutnya ada observasi. Di masa observasi ini ada 2, customer persona dengan customer journey. Customer persona merupakan penggambaran siapa yang akan membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Kesimpulan customer persona, setelah mewawancari sebanyak 3 narasumber yang didapat, kami dapat mengetahui apa saja yang mereka butuhkan dan harapan apabila kami membuat produk ini, serta kami dapat mengetahui beberapa pengalaman baik dan tidak baik yang didapat oleh narasumber saat itu. Selanjutnya ada template. Lanjut.
Ada template dari Danisa Ayutias yang berumur 20 tahun. Jobs to be done, customer kurang merasa puas dengan barang yang dibeli, serta bentuk karakter yang cepat pudar. Untuk itu kita membuat produk dengan pewarnaan yang tidak mudah pudar. Influencer mengetahui barang melalui all shop seperti Shopee. Pains, barang yang datang terlalu tidak barang yang datang tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi, harga yang cukup mahal, dan warna yang cepat pudar. Trends, customer menyukai barang yang terlihat lucu. Use case, where, di mana pelanggan dapat membeli di all shop. What, case dengan bentuk karakter yang lucu, yang disukai. How, bagaimana dengan cara melakukan promosi di sosmed. Gains, barang cukup bertahan lama dan pengiriman lumayan cepat. Selanjutnya ada Rukoyah berumur 19 tahun. Jobs to be done, customer memiliki masalah pada case HP yang dipakai karena case-nya mudah kotor dan mudah lecet. Influencer, teman dekat dan keluarga. Paints, barang mudah kotor, bagian dalam case-nya mudah lecet. Trends customer, seorang fangirling dan ingin menyimpan foto card K-pop di balik HP-nya. Use case. Case HP berjenis photocard pocket yang dibeli melalui all shop seperti Shopee merupakan case HP yang dapat melindungi HP dari kerusakan atau lecet. Gains, tahan lama, awet, tidak gampang rusak, dan cukup melindungi HP dari kerusakan akibat terjatuh. Selanjutnya, customer journey. Customer journey adalah bagaimana kita melihat dari perspektif pelanggan untuk mengerti dengan jelas bagaimana pengalaman mereka berinteraksi dengan produk maupun produk. Kesimpulan customer journey. Hasil interview bersama narasumber yang kedua kalinya, dari sinilah kami mendapat beberapa survei dari calon customer. Ini ada dari customer Dinda Ayutias yang berumur 20 tahun. Skenario, customer memiliki masalah karena warna case yang cepat pudar dan tidak tahan lama. Goals and expectation. Untuk itu kami membuat case karakter yang menarik dan bisa tahan lama. Di bawahnya ada typical journey. Sebelum menggunakan case, customer sebelumnya tidak pernah menggunakan case HP. Selama menggunakan case karakter, customer merasa sangat senang. Sesudah menggunakan case karakter, customer merasa bosan. Action. Customer menggunakan case bawaan untuk melindungi HP. Customer membeli case di counter HP. Customer membeli case di all shop. Thinking atau pikiran. Customer berpikir untuk tidak membeli lagi case baru. Customer berpikir case yang dibeli memiliki bahan yang unik. Customer berpikir bahwa produk ini terlalu banyak motifnya. Opportunities, membuat case yang menarik dan lucu, membuat case yang tahan lama, membuat case yang tahan air. Area of responsibility. Produk ini akan terjual karena case ini tahan lama dan warnanya lebih lama. Produk ini akan diminati oleh banyak orang karena unik. Selanjutnya ada the fan of view. Selanjutnya, lanjut. The fan of view. The fan adalah phase di mana tim akan menemukan kejelasan tentang problem mana yang akan diselesaikan untuk user. Stage defense sangat penting untuk proses desain karena pada fase ini secara eksplisit mengungkapkan masalah yang ingin ditangani. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan seperti konteks mapping tersebut. Defense categories ada 8, ada environment, demography and
ethnology, challenge, opportunities, needs and desire, competition, policy and system, dan 8 ekonomi and efisiensi. 2 ada observasinya, ini linknya, dan 4 finding case HP merupakan ide bisnis yang berpeluang tinggi, namun produsen harus memiliki inovasi tinggi dan juga penjualannya tergolong fleksibel. Selanjutnya ada environment, tingkat penggunaan smartphone, penggunaan ponsel di Indonesia terus meningkat. Pada 2015 hanya terdapat 28,6% populasi di Indonesia yang menggunakan gawai tersebut, lebih dari setengah populasi di Indonesia. Ekonomi and efisiensi. Jumlah pengguna smartphone berdasarkan data tersebut, jumlah pengguna smartphone yang semakin meningkat. Hal tersebut menjadi peluang yang baik untuk usaha cash smartphone. Policy and system. Upaya agar terlihat lebih menarik, HP akan tampak lebih cantik dengan case yang lucu sesuai selera. Competition. Persaingan penjualan case yaitu termasuk KR dalam pasar bebas. Biasanya penjualan menggunakan marketplace atau bisa jadi reseller. Needs and desires. Tahan suhu panas, memakai casing melindungi smartphone dari sinar matahari langsung. Harga yang bersahabat, kuat dan tahan kerusakan. Uncertainties. Case HP kami ini menjelma menjadi barang fashion yang melengkapi kebutuhan gaya para pengguna smartphone. Tren model case terus meningkat dengan cepat dengan tren munculnya tipe dan merek HP baru. Challenge. Pembuatan case handphone sendiri dapat dilakukan dengan printer khusus, yaitu dengan digital UV dan print UV. Desain perkembangan zaman membuat para produsen untuk lebih kreatif diperlakukan desain yang unik dan yang sedang tren. Kompetitor. Dari segi proses bisnis, kita melakukan sejumlah efisiensi agar memberikan harga terbaik ketika kompetitor melakukan promosi produk dan layanan. Demografi and ethnology. Target konsumen pada produk cash ini adalah laki-laki dan perempuan yang mempunyai handphone umur 15 tahun ke atas. Untuk candidate base-nya, di sini ada brainwriting 635 method. Di sini kami memilih 12 produk case handphone. Nah, untuk yang warna kuning, ada case custom, case silikon, dan soft case. Untuk yang warna merah itu ada hard case, flip case, ada ring kickstand. Untuk yang warna hijau, itu ada case square, case bambu, case resin. Untuk yang warna kuning tua, itu ada pocket case, case holder, dan case tebal. Nah, untuk case custom itu mempercantik handphone di kisaran harga 50.000, bahannya termoplastik, di kisaran usia perempuan 12 sampai 20 tahun. Untuk penjualnya itu ada di toko handphone. Untuk case silikon itu ringan tidak licin di kisaran harga 60.000. Cairan silikon unisex umur 15 sampai 20 tahun, untuk medianya online. Untuk soft case itu aman dan nyaman di kisaran harga 25.000. Soft termoplastik unisex, medianya toko online. Untuk hard case itu ringan dan kuat, kisaran harga 30.000, polikarbonat, unisex 14 sampai 20 tahun. Untuk penjualnya itu marketplace. Untuk flip case melindungi layar HP, kisaran harga 50.000, bahannya dari kulit, unisex, penjualnya itu online. Untuk ring kickstand mudah digenggam, kisaran harganya tuh 30.000, bahan serat karbon, laki-laki 20 tahun, penjualannya itu Tokopedia. Untuk case square itu menarik, kisaran harganya 20.000, bahannya tuh lentur, di kisaran usia perempuan di usia 15 tahun ke atas. Untuknya untuk toko handphone, case bambu terbuat dari bahan unik,
kisaran harga 150.000. Bambu ramah lingkungan, unisex di atas 15 tahun, toko pengrajin. Untuk kes resin, bahannya resin, kisaran harga 15.000, bahan yang aman melindungi HP, unisex, medianya online. Untuk pocket case, membuat case dengan kantong, kisaran harga 150.000, bahannya ringan, warnanya gelap, dijualnya di toko offline. Untuk case holder, melindungi dari air, kisaran harga 12.000, mudah dibawa, warna terang, penjualnya di toko offline. Untuk case tebal, melindungi dari panas, kisaran harga 50.000, bahan menyerap panas, perpaduan banyak warna, dan dijualnya di sosial media. Boleh dilanjut. Ini untuk consolidation-nya. Untuk saya sendiri di sini memilih case custom. Itu untuk mempercantik HP, kisaran harganya 40.000, bahannya polikarbon, warnanya campuran, dan dijualnya itu di toko handphone. Nah, untuk Dimas ini memilih hard case, ringan dan tahan, kisaran harganya 35.000, untuk bahannya polikarbon, warnanya terang, dijualnya itu di media online yang bernama Shopee. Untuk Gian di sini memilih case bambu terbuat dari bahan unik, kisaran harganya 150.000, bahan bambu warna terang, dijualnya tuh di toko pengrajin. Nah, untuk Akbar di sini memilih case resin terbuat dari resin, kisaran harga 30.000, bahan yang aman, warnanya gelap, dijualnya tuh di toko resin dan media sosial. Nah, untuk yang nomor 4 cluster, dari 4 case yang tadi, kami memilih 3 case, yaitu yang pertama case custom, yang kedua case bambu, yang ketiga case resin. Nah, untuk case custom itu bahannya resin, kisaran harganya 40.000, bahannya aman, warnanya gelap, dijualnya tuh di toko HP. Nah, untuk case bambu, ringan dan kuat, kisaran harga 150.000, bahannya bambu, warnanya campuran, dijualnya tuh di toko online shop. Untuk case resin, ringan dan tahan, kisaran harga 40.000, bahan polikarbon, warnanya terang, dijualnya tuh di online shop. Untuk evaluasinya, konsep yang kita ambil adalah konsep yang unik, inovasi yang keren dengan tampilan yang tidak membosankan, akan tetapi juga mementingkan keamanan dari handphone tersebut dan juga segi harga juga terjangkau. Untuk 2x2 matriks, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X ini buat tampilan case yang bermotif, dan untuk yang sumbu Y itu untuk case yang bahannya kuat. Nah, untuk sumbu X di sini ada case polos dan berbahan plastik. Case bahan tidak bagus dan tidak ramah lingkungan, juga tidak menarik. Dan ada juga case plastik bergambar, case dengan looks menarik tetapi bahan yang tidak kuat. Itu untuk yang sumbu X. Nah, sekarang untuk yang sumbu Y, bahannya kuat. Di sini ada case resin polos, case bagus dan kuat tetapi tampilan tidak menarik. Dan ada juga case resin bergambar, case dengan bahan kuat tetapi juga tampilan menarik. Nah, ini untuk yang sumbu Y. Untuk bermotif atau tidak bermotif, dari segala aspek ide yang terbaik, kami memilih case resin bermotif karena dinilai paling bagus memenuhi semua kriteria ide pada sumbu-sumbu. Boleh dilanjut. Nah, di sini idenya kami memilih ada case anti air, case silikon, case custom, case motif kartun, case bening, anti bening, case resin, case hard, case pocket, case flip, case bambu, case holder, case square, case tebal, case ring kickstand, case soft, dan case kulit. Untuk kriteria dotnya ada Zulfikar Harja, ada Ahmad Zian Kipari, ada Akbar Mandala Purba, dan ada juga Dimas Maulana Yusuf. Nah, untuk ratingnya, untuk yang ketiga itu dot voting. Untuk case anti air di sini dotnya ada 1. Untuk case bening anti kuning itu ada 1. Untuk case flip dikosongkan, case tebal dikosongkan,
case silikon dikosongkan, case resin di sini dotnya ada 4. Untuk case bambu ada 1 dot. Untuk case ring kickstand ada 3 dot. Untuk case custom ada 2 dot. Untuk case hard ada 1 dot. Untuk case holder ada 1 dot. Untuk case soft ada 1 dot. Case motif anime dikosongkan, case pocket kosong, case square 1 dot, dan case kulit dikosongkan. Oke, untuk ratingnya dari dot yang tadi kami pilih, kami memilih dot yang paling banyak. Nah, yang pertama itu ada case resin, yang kedua ada case ring kickstand, dan yang ketiga ada case custom. Nah, untuk yang kelima evaluasinya, berdasarkan voting yang kami pilih adalah case resin, case ring kickstand, dan case custom. Karena menurut kami case tersebut banyak peminat di kalangan pengguna smartphone. Oke, boleh dilanjut. Nah, kesimpulannya, metode 635, metode ini banyak metode yang sempurna dan banyak mendapatkan ide dari semua anggota kelompok dengan cara menggabungkannya. Setelah melakukan metode ini berbeda pada umumnya. Karena bahan ini ramah lingkungan dengan perpaduan warna gelap dengan harga 150.000 dinilai cocok untuk keunikan sendiri. Berdasarkan matriks 2x2 yang dibuat, kami mendapatkan 4 produk di 4 kuadran yang berbeda, yaitu yang pertama casing plastik polos, yang kedua casing plastik bermotif, yang kedua casing resin polos, yang keempat casing resin bermotif. Berdasarkan tools yang kami buat, kami memilih casing resin bermotif sebagai hasil akhir 2x2 matriks ini karena dirasa lengkap dari sudut kriteria 2 sumbu. Dot voting dengan pemilihan berdasarkan kriteria yang telah kami pilih, yaitu mudah dikerjakan. Maka voting tertinggi adalah case resin. Dengan 3 metode tersebut, kami memilih menggunakan metode 2x2 matriks untuk mendapatkan hasil akhir. Karena metode 2x2 matriks ini mudah digunakan serta dinilai dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu produk. Kemudian 2x2 matriks ini lebih jelas menjelaskan konteks ide yang akan digunakan sehingga memudahkan kami untuk memakainya. Untuk prototype phase-nya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Yang keduanya, solusi diimplementasikan dalam prototype dan satu persatu mereka diselidiki dan diterima, diperbaiki, dan diperiksa ulang. Dan ditolak berdasarkan pengalaman pengguna. Untuk yang ketiganya, prototype dapat dibagikan dan diuji dalam tim itu sendiri, di departemen lain, atau pada sekelompok kecil orang di luar tim desain. Ini adalah fase eksperimen. Untuk yang keempatnya, pada akhir tahap ini, tim desain akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada, dan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengguna yang sebenarnya akan berperilaku, berpikir, dan rasakan ketika berinteraksi dengan bagian akhir produk. Oke, bisa dilanjut. Nah, sini untuk M5V phase-nya, M5V minimum viable product. Untuk initial situation personanya, di sini tuh semua pengguna smartphone ingin tampil lebih menarik. Untuk plan vision dan roadmap-nya, vision membuat produk yang disukai banyak orang. Roadmap yang keduanya, yang ketiganya membeli case polos, yang keempatnya menambahkan desain gambar. Untuk results, conclusion, dan next steps-nya, isinya tuh produk bagus dan memenuhi ekspektasi kami untuk dipasarkan. Untuk top 3 problems dan challenge, ada 3. Yang pertama, desain gambar susah untuk menentukan dengan apa yang cocok. Yang kedua, memiliki mesin teknik untuk gambar. Yang ketiganya, memilih bahan-bahan harus kuat dan tahan. Untuk top 3 feature-nya, ada 3. Yang pertama, desain pilihan bisa di-custom. Yang kedua, bahan kuat dan tahan. Yang ketiga, gambar tidak mudah luntur. Untuk learn-nya, dari tahap ini kita dapat mempelajari bagaimana menjadikan suatu produk. Untuk customer journey dan use case-nya, isinya itu ide case handphone dengan desain yang beragam dan tentunya berbahan kuat dan dijual dengan harga terjangkau. Untuk build-nya di sini ada 3. Yang pertama, membeli case polos.
Yang kedua membuat desain gambar, yang ketiga menempelkan gambar. Untuk measure-nya, casing ini tahan akan banting, jadi dapat ngelindungin handphone Anda dari benturan-benturan. Untuk cost dan schedule-nya, ini untuk persona yang kami pilih, ada Sidik 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, untuk Runi 19 tahun laki-laki, Johannes Fidel 19 laki-laki, untuk Muhammad Abdan usianya 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, untuk Rama 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, untuk Iwang Pangestu 20 tahun laki-laki, untuk Caca 19 tahun perempuan, untuk Aidil 20 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Selanjutnya fase feedback. Di fase ini yang menyukai produk kami dari komentar customer yaitu pertama motifnya bagus dan bisa di request, yang kedua desain yang inovatif, yang ketiga tidak mudah kuning, yang keempat bahan case yang mudah dipegang, selanjutnya harga case yang terjangkau, yang keenam motif yang lucu, ketujuh packing case yang rapi, kedelapan tidak mudah retak, 9 desain yang kekinian, dan motif-motif yang keren. Kemudian iWish 1 warnanya terlalu gelap, 2 motif case yang terlalu ramai, 3 tidak bias bertahan lama, 4 motif di case cepat luntur, selanjutnya membuat warna case yang cerah, 6 tidak bisa tahan air, 7 tidak adanya pelindung di bagian kamera, 8 tidak menutupi seluruh HP, 9 gradasi warna yang kurang bagus, dan yang terakhir gambar di case yang terlalu besar. Selanjutnya IDS 1 banyakin warna, 2 harganya dimurahin, yang ketiga beberapa gambar yang dibesarkan, 4 perbanyak warna-warna cerah, 5 kurangin motif-motif yang kurang, ke-6 banyakin karakter, 7 desain motif diperbagus, ke-8 membuat case anti kuning, 9 gradasi warna yang lebih bagus, dan yang terakhir motif-motif yang lebih menarik. Selanjutnya pertanyaan dari customer. Yang pertama, apa kelebihan dari produk kami? Kedua, kekurangan apa yang terdapat di case kami? Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda setelah memakai case ini? Keempat, jika produk ini kita jual, apakah Anda akan membelinya? Yang kelima, bagaimana menurut Anda casing ini? Next. Selanjutnya, lens canvas. Yang pertama, problem. Susahnya mencari case yang cocok dengan HP customer. Selanjutnya, susahnya mencari mesin sablon gambar kostum. Kemudian, solusi. Yang pertama, mencari jasa sablon online. Yang kedua, mencari tipe HP apa yang sering digunakan di pasaran. Selanjutnya, unique value proposition. Desain yang kami buat sangat up to time dan gradasi warna yang bagus. Selanjutnya, unfair, terlalu banyak motif di case-nya. Selanjutnya, existing alternatives, mencari print dan demand online. Kemudian kunci dari matrik yaitu jasa sablon. Kemudian konsep pendek yaitu membuat macam-macam case gambar yang tidak menonton. Selanjutnya channel yang dipakai untuk menjadi produk diantaranya sosmed dan marketplace online seperti Instagram dan Shopee. Selanjutnya komentar dari Sidik. Case-nya sangat bagus karena memiliki desain yang bagus dan gradasi warna yang bagus. Dan cost struktur casing polos 5.000 sampai 7.000, kemudian dikali 12 yaitu 84.000. Selanjutnya bahan print 25.000 sampai 30.000, dikalikan 12 yaitu 360.000, yaitu kemudian kemasan plastik yaitu 1.000 dikali 12 yaitu 12.000, dan total 456.000 dibagi 12 pitch yaitu terdapat 38.000 per pitch. Next.
Nah, setelah itu kita menentukan tim struktur yang dimana Hastrar itu Akbar Mandala Putra, yaitu hipster Ahmad Jian Gipari, dan hacker Julfikar Raharja, dan saya sendiri Dimas Maulana Yusuf. Oke, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.